Tanya Sayyidina Ibrahim, wahai Bapak, apakah kamu ini hamba sahaya? Apakah kamu ini seorang budak? Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham menjawab, iya, saya adalah hamba sahaya, saya adalah seorang budak. Habis itu ditanya lagi sama tentaranya, boleh tunjukkan saya permukiman terdekat dari sini, tempat tinggal perkampungan terdekat dari sini. Akhirnya Sayyidina Ibrahim bin Adham nunjukkan ke arah sana. Ke sana Pak. Ternyata dicek, itu adalah pekuburan, pemakaman. Setelah tahu itu pemakaman, yang bertanya tadi sakit hati, marah, negur Sayyidina Ibrahim bin Adham, dan karena emosinya tidak terkontrol, akhirnya dia menyambut Sayyidina Ibrahim bin Adham sampai terluka kepalanya. Jadi ceritanya tentara ini tidak kenal dengan Sayyidina Ibrahim bin Adham. Lalu setelah terluka dicari ke base campnya, sampai di orang-orang kenal dengan Sayyidina Ibrahim bin Adham. Yang menyiksa tadi ditanya sama orang-orang, loh, kamu apakan ini Sayyidina Ibrahim bin Adham? Loh, oh beliau yang namanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, saya tidak kenal. Soalnya tadi saya tanya apakah dia hamba sahaya, dia jawabnya hamba sahaya, budak. Terus saya tanya pemukiman terdekat, malah ditunjukkan kuburan. Makanya saya ngamuk, terus tak pukuli. Habis itu Sayyidina Ibrahim bin Adham menjawab, lah kamu tanya ke saya apakah saya hamba sahaya? Tak jawab, iya, saya hambanya Gusti Allah, saya budaknya Gusti Allah. Terus tanya perkampungan terdekat, ya kuburan itu. Ya di pikiran saya rumah abadi itu adalah kuburan, dan itu rumahnya orang-orang banyak, itu perkampungan itu. Kalau tanya saya jawabannya itu. Lalu dijelaskan sama ulama, dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, bahwasannya kuburan itu adalah rumah sejatinya kita. Hakikat rumahnya kita itu ya kuburan, ya. Yang ukurannya segitu, dalamnya segitu, gelapnya sudah tahu. Nah, itulah rumah kita, ya. Bahkan Kanjeng Nabi SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilin, sesungguhnya kuburan itu rumah pertama. Bahkan kalau pengen tahu hakikatnya rumah itu ya kuburan, ya, awwalu manazilin, dawuh Kanjeng Nabi. Faman naja minhu aisara ma ba'dahu, barang siapa yang sukses di kuburannya, maka urusan setelahnya bakal gampang. Kalau di kuburan pertamanya, rumah pertamanya itu sukses, tidak kena hisab, lancar, ya, maka urusan belakangnya kelak di hari kiamat itu gampang. Waman lam yanju fihi, barang siapa yang tidak selamat di kuburannya, maka urusan setelahnya bakal sulit. Jadi bagaimana memakmurkan rumah kita adalah memperbanyak amal soleh, memperbanyak takwa, meningkatkan ibadah kita. Itu buat nerangi rumah kita. Ya, kayak kalau minggu lalu dijelaskan yang bikin rumah terang itu diantara mengaji Al-Quran, yaitu rumah beneran, dan rumah yang akan kita tinggali akan menjadi terang gara-gara Al-Quran. Banyak sekali kalau kita dengar kisah-kisah para ulama ahli Quran. Bahkan ada yang sampai jasadnya itu masih utuh, atau bahkan ada yang menunjukkan karomahnya mengaji di dalam kuburnya. Karena Al-Quran itu adalah sebaik-baik peneman di dalam kubur. Tatkala urusan kita sendiri-sendiri, antara orang tua dengan anak tidak ada urusan, masing-masing punya hisabnya sendiri. Yang menemani kita adalah amal soleh kita, yang menemani kita adalah Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang akan diceritakan setelah ini, yaitu kaum Tsamud. Ya, habis ini kisahnya Allah Subhanahu wa taala cantumkan di ayat berikutnya. Itu yang pertama. Jadi kuburan itu adalah rumah pertama kita kelak di hari akhir. Yang kedua, dawuh ulama dari kisah tersebut bisa diambil bahwasannya
berperilaku baik, nggih, berperilaku ramah itu adalah sikapnya orang muslim, nggih. Mau bagaimanapun orang muslim tersebut menyakiti, tetapi kita balasnya pun juga harus dengan baik, bukan dengan menyakiti sama. Kalau kita sama-sama menyakiti ya sama aja berarti. Nggih. Bahkan Sayyidina Ibrahim bin Adham pas dilukai, dicambuk sampai luka, Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, pas kamu mukul saya langsung mintakan kepada Gusti Allah biar Gusti Allah mengampunkan dosamu dan mengucurkan rahmatnya kepadamu. Karena saya yakin ketika Gusti Allah melalui jenengan, melalui kamu menyiksa saya, pasti Gusti Allah bakal memberikan saya pahala. Kamu secara tidak langsung mentransfer, membagikan pahalanya kepada saya. Kamu nyiksa saya, kamu sama aja buat saya. Karena kamu sudah ngasih pahala buat saya juga mau ngasih pahala buat kamu, tak doakan yang baik-baik. Jadi mikirnya seperti itu. Oke, kita diganggu, oh secara nggak langsung dia sedekah pahala. Oke. Kecuali kalau kita sama-sama balas ganggu, nggak jadi sedekah pahalanya, transfernya gagal. Yang ada adalah berbagai dosa. Oke. Itu Sayyidina Ibrahim bin Adham. Makanya Kanjeng Nabi SAW ketika di dalam Al-Quran Gusti Allah mensifati, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan Kanjeng Nabi beserta orang-orang di sekitarnya itu kalau dengan orang-orang kafir disiplin tegas keras. Tetapi sesama umat Islam ruhama, saling mengasihi, saling menyayangi. Nggih. Sayyidina Ibrahim bin Adham mendalami sifatnya Kanjeng Nabi SAW itu. Nggih. Jadi sampai badannya terluka pun beliau tidak sakit hati, malah mendoakan yang baik. Nggih. Ini kita perlu sama-sama belajar, tapi tidak perlu nunggu dilukai, nggih. Cuma berusaha sabar dari sekarang, nggih. Jangan sampai ada masalah baru sabar, tapi sabar dari sekarang. Sekiranya ada masalah tidak apa-apa. Nggih. Yang ketiga, dawuh para ulama bahwasannya sifat memaafkan itu, nggih, sifat sabar itu adalah sifatnya orang muslim, nggih. As-sabru kasabiri murrun fi madzaqatihi lakin aqibu ahla minal asal. Sabar itu kayak minum obat yang paling pahit, okay. Kalau ulama biasa menafsirkannya jamu yang pahit niku. Pas dihisap pahit, tidak enak, tetapi akibatnya baik karena itu adalah obat. Nah, sabar itu pahit, okay. Sabar itu berat, tidak enak, tapi hasilnya baik. Di sini kasih tahu ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Nah, kita suruh milih jalan-jalan yang baik. Kayak tadi contohnya Sayyidina Ibrahim bin Adham milih daripada sekarang kan saya sudah diketahui kok saya Ibrahim bin Adham tak balas kamu tadi sudah mukul. Enggak kayak gitu Sayyidina Ibrahim. Tapi beliau malah sabar, malah balas dengan doa. Itu jalan yang baik. Okay. Qad aflaha man zakkaha. Ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Orang-orang yang telah membersihkan hatinya, memilih jalan yang baik, berusaha memperbaiki dirinya, ia adalah orang-orang yang beruntung. Bahkan ada riwayat taubat yang sudah tua itu baik, tetapi taubat dari seseorang yang muda itu lebih baik. Taubat dari orang yang berdosa itu baik, tapi taubat dari orang yang merasa berdosa itu lebih baik. Jadi enggak, kapanpun kita merasa berdosa, hendaknya bertobat. Banyak-banyakan tobatnya sama dosanya. Kadang diselingi, walaupun tahu besok masih bermaksiat, tapi tetaplah bertobat sekarang, karena siapa Gusti Allah ngambil kita pas dalam keadaan taubat. Aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan orang-orang yang mengotori
hatinya, mengotori jiwanya, rugi. Kenapa? Karena dia sendiri yang merasakan keburukan, sibuk nopo ngurusi orang lain, ternyata orang lainnya tidak ngurusi kita, kan capek sendiri. Kita mencari celahnya orang lain, mencari aibnya orang lain, bahas sana sini, tetapi yang diomongi saya capek. Apalagi yang dibahas adalah aibnya orang lain, misal. Jadi orang-orang yang mengotori hatinya adalah orang-orang yang merugi. Bahkan pernah ada suatu ketika salah seorang ada orang soleh, beliau ini kedatangan tamu, yang mana tamunya ini adalah orang yang biasa menjatuhkan dirinya, menjelek-jelekkan dirinya. Pas sudah kedatangan tamu itu, malah orang soleh ini nyambut dengan mengatakan, selamat datang orang yang membawakan bekalku menuju akhirat. Selamat datang orang yang bawakan bekalku menuju akhirat. Karena tahu orang yang tidak suka dengan kita atau yang menjelek-jelekkan kita atau mohon maaf misalnya memfitnah kita, dia secara nggak langsung bawakan sangu buat kita nanti di akhirat. Malah dijamu, monggo silakan, terima kasih, masya Allah, sudah nyiapkan sangu buat saya, gitu. Itulah sifatnya orang Muslim. Selenggap semuanya, insya Allah baik, insya Allah ada hikmahnya. Curhat ke Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, ini saya sesungguhnya belum makan dan saya kelaparan. Akhirnya Kanjeng Nabi mengarahkan ke istri-istri beliau, coba datang sini, cek ada makanan enggak. Karena Kanjeng Nabi pun juga kadang enggak punya makanan. Suruh mampir, keliling, akhirnya cek di rumah Sayyidah Fulana. Enggak ada yang punya. Istrinya Kanjeng Nabi pun juga enggak ada yang punya makanan pas malam itu. Ya susahnya keadaan beliau. Kita alhamdulillah ada nasi, walaupun dingin pun juga masih ada yang bisa dimakan, alhamdulillah. Atau tempe sudah dingin pun juga alhamdulillah. Tidak ada Indomie pun enak. Mie campur nasi campur garam dikepel pun enak, bisa dimakan. Nah ini keliling-keliling nggak nemu makanan sama sekali, belas nggak nemu. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi SAW ngasih informasi woro-woro, pengumuman, ayo siapa yang bisa menjamu fulan. Maka setelah itu ada salah seorang sahabat kedengaran seruannya Kanjeng Nabi, lalu mengiyakan, wahai Rasulullah, suruh ke rumah saya saja. Habis itu sahabat ini yang menjamu lari ke rumahnya, bilang ke istrinya, di rumah ada masakan tak? Ternyata di rumahnya tidak ada juga. Tapi saking pengen menjamu tamunya Kanjeng Nabi, akhirnya istrinya bilang, ada, tapi ini makanannya anak kita, tinggal ini tok. Dan anak kita belum makan malam. Wis tidak apa-apa, kita niat hormat tamunya Kanjeng Nabi. Sekarang gini, anak kita diselimurkan aja. Diselimurkan dulu. Pokoknya gimana caranya anak kita tidak nangis. Bahkan pernah di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ada perempuan saking sulitnya biar anaknya nggak nangis karena tidak dapat makan, mereka dibakarkan panci kosong. Jadi panci dikasih bukan kompor niku, kayak kayu-kayu niku napa istilahnya, tungku kompor kayu niku, dibakarkan panci kosong biar anaknya tenang. Oh berarti ibuku lagi masak, biar ngasih makanan, habis itu ditidurkan. Itu setiap malam. Nah itu keadaan para sahabat. Lanjut ke kisah tadi. Jadi istrinya suruh ngamankan anaknya, pokoknya sekiranya jangan sampai ketahuan kalau anak kita nangis minta minum. Habis itu semua penerangan di rumah dimatikan, semua lampu dimatikan, lilin dimatikan. Jadi biarkan tamu masuk dan tidak tahu keadaan rumah kita. Habis itu sediakan tempat juga buat kita pura-pura makan. Jadi jatah makan buat anaknya dikasihkan buat tamu. Dan beliau pura-pura nemeni, pura-pura makan. Kan kedengaran suara nopo? Suara piring. Kalau sekarang piring, tidak tahu waktu itu nopo. Habis itu setelah makan kenyang,
Beliau pergi, tamunya pergi dan menyampaikan ke Rasulullah SAW kalau sudah dijamu. Anaknya nangis. Akhirnya anaknya itu dibakarkan panci niku, diuru-uru sampai tidur. Pas paginya habis sholat subuh, Kanjeng Nabi SAW datang mampir ke rumahnya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah takjub terhadap apa yang sudah kalian lakukan semalam. Kanjeng Nabi tahu dari Gusti Allah. Gusti Allah takjub, Gusti Allah bangga min soni'ikuma, terhadap apa yang kalian lakukan tadi malam. Tidak sia-sia Gusti Allah memandang, Gusti Allah faham, Gusti Allah ridho. Itu didikannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifatnya orang muslim itu senang berbagi walaupun keadaannya sulit. Kita kadang keadaannya mudah tapi sulit untuk berbagi. Kalau Kanjeng Nabi mengajarkan walaupun sulit kita diusahakan berbagi sebisanya, semampunya, tidak ada pemaksaan. Tapi lihat hasil didikannya Kanjeng Nabi, rela anaknya lapar demi tamunya makan. Apalagi menganggap itu tamunya Kanjeng Nabi. Maka tidak kaget kalau kita diajari, kalau misalnya ada para ulama atau datang ke rumah kita, pokoknya disuguhkan seadanya, wis air putih pun adanya air putih tidak apa-apa. Yang penting itu adalah hal yang terbaik. Itu didikan yang Kanjeng Nabi SAW. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Ini sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Itu orang sejatinya, orang yang kaya seperti itu, yang senantiasa mau berbagi, itu adalah orang yang kaya hatinya, kaya imannya, bahkan kaya fisiknya karena bisa berbagi. Kalau kita lihat kisah yang sama di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu kalau malam pas beliau zaman khalifah, beliau keliling-keliling. Ada patrol keliling-keliling, beliau ngeceki apakah penduduknya atau umatnya itu ada yang kelaparan atau enggak. Sampai suatu ketika jalan beliau dengan salah seorang sahabat, terus dengar dari jauh ada anak-anak nangis. Anak nangis, pas dideketi ternyata kelaparan. Yang tadi saya ceritakan itu ibunya lagi goreng masak panci tidak ada isinya. Masak panci tidak ada isinya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mendekat melihat, ini kenapa kok anak-anaknya nangis? Sesungguhnya wahai Sayyidina Umar, ini anakku kelaparan. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke tempat gandum, langsung masakkan gandum buat anak itu. Dikasihlah gandumnya. Sudah dimasak, diolah, dikasih makan anaknya. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab pergi menjauh, dari jauh ngelihat. Sama sahabat yang menemani diajak, Sayyidina Umar, kita lanjut ke rumah-rumah yang lain. Sebentar, saya belum tenang kalau belum lihat anak itu tidur dengan nyenyak. Pas dilihat dari jauh, anaknya sudah tidur nyenyak, berarti baru tinggal pergi. Itu kehidupan sulit para sahabat. Itu kehidupan sulit orang-orang terdahulu. Tetapi mereka tidak semakin jauh dari Allah, tapi malah mendekat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kazzabat Tsamudu bitaghwaha. Sungguh kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya, yaitu Nabi Soleh, karena mereka melampaui batas. Jadi Nabi Soleh alaihi salam itu ditantang, suruh nunjukkan mukjizat. Lalu singkat cerita, Nabi Soleh diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu onta yang keluar dari batu. Ada onta keluar dari batu, dan lobangnya itu lebih kecil daripada lobang jarum. Jangan tahu jarum kalau masukkan benangnya itu kan sulit. Apalagi kalau sekarang udah ada alatnya. Tapi kalau normal biasa tuh kadang sulit lah, nggak kebiasaan. Benang aja sulit masuk, tapi ini keluar dari lubang yang sekecil lubang jarum itu onta yang besar, dan ontanya besar, lebih ukuran besar di antara onta-onta yang lain. Lalu ketika Nabi Soleh berhasil menunjukkan mukjizat dari Gusti Allah, kaumnya dikasih amanat sama Nabi Soleh, kan sudah beriman, sudah percaya, tolong jaga onta ini.
Jangan sampai dia nggak dikasih makan, jangan sampai dia nggak dikasih minum. Ya, suruh jaga, suruh ngerawat. Malah ada satu orang, ada satu orang yang berani melawan, melawan Nabi Shalih alaihissalam. Lantas apa yang dilakukan oleh orang itu? Yang dilakukan oleh orang itu adalah menyembelih ontanya Nabi Shalih. Jadi berdusta. Dan orang-orang di sekitarnya tahu, cuma tidak lapor Nabi Shalih dan juga tidak melarang si pembunuhnya ini. Bangun-bangun ontanya Nabi Shalih sudah wafat, sudah mati, sudah disembelih. Lalu sebab itulah Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Kaumnya Nabi Shalih ini namanya Tsamud. Kaum Tsamud ini ada keturunan dengan putranya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Nah, namanya Sam bin Nuh. Nah, ada keturunan dari putranya Nabi Nuh. Nah, kaum Tsamud ini diazab oleh Allah gara-gara enggak menjaga ontanya Nabi Shalih. Nah, ini ceritanya, melampaui batas. Itu maksudnya berani membunuh ontanya Nabi Shalih. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Nah, inilah orang yang membunuh onta tersebut. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Lalu Rasulnya Allah yaitu Nabi Shalih mengatakan kepada mereka, biarkanlah onta betinanya Allah dan minumannya. Maksudnya jangan diganggu, kasih dia makan, kasih dia minum. Fakadzabuhu fa'aqaruha, lalu mereka mendustakannya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya melanggar perintah Rasulnya Allah itu sama saja melanggar perintahnya Gusti Allah. Ini baru Nabi Shalih, belum Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi melarang kita untuk berbuat dolim, lantas kita buat dolim, secara nggak langsung kita melanggar perintahnya Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian cinta kepada fattabi'uni, maka ikutilah aku, dawuh Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah, maka Gusti Allah bakal cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian diampuni. Jadi cinta kepada Gusti Allah adalah manut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak nurut sama Kanjeng Nabi berarti sama saja tidak cinta dengan Gusti Allah. Nah, itu logikanya. Kalau lihat sekarang gampang sekali orang-orang menghina sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, tidak suka dengan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, secara nggak langsung tidak suka dengan syariatnya Gusti Allah. Lihat orang siwakan merasa jijik, atau lihat orang puasa sunnah ngerasa nganggapnya lagi susah. Orang sholat duha dianggap tidak punya duit. Betul nggih? Saya lagi nggak ada duit, aku sholat duha tok dino, kan gitu. Padahal itu sunnah. Mau ada duit tidak ada duit ya sholat duha, mau ada duit tidak ada duit, susah seneng ya tetap puasa. Karena itu sunnahnya Kanjeng Nabi, dan kita yakin kalau kita nyenangkan Kanjeng Nabi berarti sama saja menyenangkan Gusti Allah. Jangan sampai terlintas dalam pikiran kita bahwasannya sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi itu buruk atau jelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik, memberikan kita keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Mungkin sebelum ditutup ada 1-2 pertanyaan, monggo. Untuk azannya masih kurang lebih 20 menitan lagi ya Ustaz ya. Oke, masih ada waktu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada pertanyaan bagus ini, ada dua, okay. Insya Allah berarti ini sudah pertanyaan. Yang pertama itu kan hari Jumat ada riwayat orang yang wafat di hari Jumat maka dia akan selamat dari pertanyaan kubur. Tadi pertanyaannya kalau nggak ditanya kan berarti aman lah. Setelah itu mudah apa sulit gitu. Nah, kalau orang tidak ditanya di alam kuburnya berarti dia adalah orang yang mudah mendapatkan nikmat. Berarti setelahnya itu gampang. Kalau kita masuk sebuah ruangan yang ketat tapi kita nggak ditanya-tanyai berarti kan kita orang VIP. Dan nggak semua orang ditakdirkan oleh Gusti Allah wafat di hari-hari yang VIP, yang istimewa. Kalau memang takdirnya wafat di hari istimewa, hari raya, hari Jumat, hari Kamis, hari Selasa, itu maka dia sudah termasuk orang-orang yang istimewa. Sudah kita khusnudon kepada Allah, Allah menggampangkan urusannya. Bahkan kalau hari-hari istimewa seperti itu, kalau ulama mengatakan tetap ada penanyaan dalam kubur, cuma tingkatannya tidak sulit, tingkatannya mudah, tingkatannya senang. Jadi kalau dulu pernah saya jelaskan, malaikat penanya dalam kubur niku, malaikat siapa? Malaikat siapa? Mungkar Nakir. Malaikat Mungkar Nakir niku, Safatuddin boleh matikan ya. Malaikat Mungkar Nakir itu kalau pas ketemu dengan orang yang buruk dia akan kereng menjadi-jadi. Suaranya kayak petir merubuka, menakutkan. Malaikat Mungkar Nakir. Tapi kalau ketemu dengan kekasihnya Gusti Allah, ketemu dengan orang-orang yang baik, maka malaikat Mungkar